Karena saya nggak puas dengan jawaban dari diagnosa dari dokternya, sampai mengharuskan anak saya operasi. Tapi nyokap gue kalau berobat, dia memang lebih cocok dokter yang ada di Malaysia. Karena nyokap gue itu pernah didiagnosa salah sama dokter di Indonesia. Tapi yang cacat dari kesehatan yang ada di Indonesia itu adalah image. Kan tinggal bilang aja, iya saya belum tahu gitu. Dia malah bilang gini, ya saya mah emang dokter bodoh. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, masih seputar tentang pengalaman ya orang-orang Indonesia yang pernah berobat ke luar negeri, khususnya Malaysia dan juga Singapura. Jadi biasanya kita dengar keluhan-keluhan orang Indonesia mengenai medis-medis di Indonesia ya kan, dari layanan dokter, perawat macam tuh. Tapi kali ini ada satu video ya yang membuktikan bahwa tidak semua perobatan di luar negeri itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi langsung saja kita nonton videonya berikut ini. Kiki Saputri mengatakan medis Indonesia harus berbenah diri dan gua setuju dengan Kiki. Hai Miss Bong, izin stiks ya. Saya punya 2 pengalaman. Tahun 2019, anak saya yang sembuh berobat di luar negeri, dan 1 yang sembuh di dalam negeri. Saya mulai ceritanya dari yang besar dulu. Tahun 2019, yang anak saya yang besar ini suatu hari tiba-tiba sakit dengan keluhan telinganya sakit sekali. Saya bawalah ke salah satu rumah sakit terbesar di kota saya pada saat itu. Ketemulah dokter S. Diagnosanya katanya infeksi gendang telinga. Dikasih obat. Oke, kita makan dulu 1 minggu. Pas minggu beli disuruh kembali Sabar, minggu Kak. depannya lagi. Setelah minggu depan saya kembali, tidak ada perubahan sama sekali di telinganya, dan dokter menyarankan saya untuk harus operasi gendang telinga supaya infeksinya tidak kemana-mana. Saya masih bingung, saya menolak untuk operasi. Saya bilang, kalau nggak operasi bisa nggak antibiotik atau dikasih antibiotik atau apa? Dikasihlah antibiotik sampai dengan 2 jenis. Dosisnya dosis orang dewasa. Setelah saya Google, karena saya nggak puas dengan jawaban dari diagnosa dari dokternya, sampai mengharuskan anak saya operasi dengan keadaan anak saya masih panas. Malam itu juga saya beli tiket ke Kuala Lumpur, berangkat malam itu juga dengan keadaan anak saya masih panas. Besok paginya saya punya appointment di salah satu klinik Profesor THT, tidak khusus anak ya, Profesor THT. Besok paginya saya ke sana, saya janjian, akhirnya melakukan pengecekan. Kata dokternya memang ada infeksi yang lumayan parah di gendang telinga anak saya. Pada saat itu anak saya baru berumur 7 tahun. 6 tahun menjelang 7 tahun. Oh, sebaya Rafael. Terus saya tanya, apakah perlu tindakan operasi? Katanya tidak perlu sampai tindakan operasi. Terus saya bawalah obat-obatan yang dari Indonesia ini. Saya ke dokter saya di Indonesia, dikasih obat seperti ini, Dok. Dokternya kaget, kenapa dosisnya banyak sekali? Ini untuk orang dewasa. Anak kecil tidak perlu, hanya perlu antibiotik dan paracetamol saja supaya tidak demam. Dibukalah resep obat. Antibiotiknya cuma makan 2 hari kalau nggak salah. Sehari cuma 1 kali, 1 tablet, dan paracetamol untuk menekan panasnya. Saya disarankan balik 2 minggu lagi.
Setelah saya pulang ke Indonesia, saya tanya dokter, boleh terbang nggak pulang ke Indonesia? Boleh. Saya pulang, akhirnya 2 minggu kemudian setelah mendekati appointment, saya terbang lagi ke Kuala Lumpur. Di sana udah dicek lagi, dimasukin alat, dicek di apa, sudah sangat membaik. Radang infeksi gendang telinganya, begitu. Dengan biaya pengobatan yang sekitaran 300 ringgit, berarti sekitar 1 juta per appointment, sudah termasuk obat. Setelah pengecekan kedua, dokter hanya memberikan obat tetes untuk telinga dan katanya kalau tidak ada keluhan lagi, nggak usah balik lagi. Dan memang sampai hari ini sudah 3-4 tahun tidak ada keluhan sama sekali. Sembuh gitu tanpa operasi. Cerita kedua, anak saya yang kecil di tahun yang sama 2019 mengalami batuk selama 6 bulan tidak sembuh-sembuh. Saya bawa ke dokter yang ada di kota saya, dokter anak terbaik, dokter paru, semua saya keliling, belum sembuh. Akhirnya saya karena pengalaman abangnya, saya memutuskan untuk membawa ke luar negeri, ke salah satu profesor di rumah sakit, termasuk rumah sakit besar di Kuala Lumpur. Didiagnosa hanya alergi rokok. Memang kebetulan bapaknya merokok. Saya menanyakan apakah perlu CT scan? Tidak perlu katanya. Mungkin karena pada saat itu anak saya baru berumur 5 tahun, mungkin masih kecil dan rentan untuk CT scan paru gitu. Hanya diberikan obat semprot hidung dan semprot mulut oral supaya meregakan, mengurangi alerginya. Saya disuruh balik 2 bulan lagi, saya balik 2 bulan lagi. Selama 2 bulan tidak ada perubahan sama sekali. Anak saya masih batuk terus-terusan. Setelah saya balik, kata dokternya, kita harus tes alergi. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Saya masih ragu apakah harus tes alergi batuknya. Jadi saya memutuskan untuk pulang dulu ke Indonesia. Nah, 2 minggu setelah saya pulang ke Indonesia, selama 1 bulan, setiap minggu anak saya demam selama 2 atau 3 hari. Setiap minggu, repeat. Pas Desember 2019, pada saat anak saya demamnya makin lama, durasinya makin pendek, yang biasanya seminggu cuma 2 kali, ini 2 hari sekali demam, 2 hari sekali demam. Pada saat demamnya mencapai 41 derajat, saya bawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Medan, menggunakan BPJS. Pada saat itu dokternya periksa, dokternya langsung menyarankan ini harus CT scan. Saya tanya, kenapa? Kita lihat dulu hasilnya. Anak saya dianjurkan opname karena demamnya udah hampir 41 derajat. Setelah opname, hasil CT scan keluar, anak saya didiagnosa bronkopionomia. Jadi ada serabut putih di salah satu ujung paru-parunya, dan itu harus memberikan antibiotik selama 2 minggu dan uap selama 2 minggu per 8 jam. Akhirnya saya opname dengan menggunakan BPJS, mengikuti semua saran dari dokter di rumah sakit itu. Kebetulan dokternya perempuan dan termasuk profesor. Saya lupa sih profesor atau bukan gitu, perempuan. Akhirnya anak saya dinyatakan sembuh dengan mengikuti semua mengikuti resep dan treatment yang dari dokter ini. Setelah keluar dari rumah sakit 1 minggu kemudian, dokternya suruh saya check up lagi. Setelah check up, CT scan semua sudah bersih dan anak saya dinyatakan sembuh dan tidak perlu balik lagi. Intinya dari cerita saya adalah tidak semua dokter Indonesia itu tidak bagus,
Tidak semua dokter di luar negeri itu bagus. Kita hanya saja tidak menemukan dokter yang tepat untuk diagnosa apa sakitnya pasien begitu. Bagi saya jangan terlalu mengagungkan luar negeri dan underestimate dokter di Indonesia. Dokter Indonesia banyak yang bagus, dokter di luar negeri banyak yang bagus. Cuman jangan sedikit-sedikit operasi. Itu yang saya pusingkan. Jadi itu ya pemirsa, ya ternyata anak pertamanya itu dirawat di Malaysia ini sembuh total sehingga sampai 4 tahun pun udah nggak kambuh-kambuh lagi tuh sakit telinganya ya. Tapi anak yang nomor 2 tidak sembuh di Malaysia sebab dia minta CT scan tapi tidak diperbolehkan oleh dokter. Kata dokter sini di Malaysia tidak perlu melakukan CT scan seperti itu. Jadi dia pulang ke Indonesia dan dokter di Indonesia melakukan CT scan sehingga nampaklah sakitnya itu apa. Jadi ada lagi nih pemirsa ya, laki-laki di Indonesia sana menceritakan pengalamannya berobat di Indonesia dan juga mamanya di Malaysia. Seperti apa? Jom. Mau bahas berita seputaran orang-orang Indonesia lebih sering berobat ke luar negeri seperti di Singapura atau Malaysia ketimbang berobat dengan dokter di Indonesia. Itu buat orang Indonesia kalangan menengah ke atas ya. Kalau kalangan menengah ke bawah boro-boro berobat ke luar negeri, biasanya pakai BPJS atau ke puskesmas atau bahkan mentok ya berobatnya pakai daun jarak. Kalau banyak yang mengatakan dokter di Indonesia itu banyak yang gak bagus, kalau gue sih jujur gue gak berani statement kayak gitu. Kalau gue sih berani statementnya adalah ya kalau ke dokter memang harus cocok-cocokan. Kayak gue nih ya, gue nih kan suka ke dokter THT karena tenggorokan gue itu tuh suka bermasalah. Karena gue suka ngomong, suara gue suka serak, minum air putih itu nggak sembuh-sembuh seraknya. Makanya gue suka ke dokter THT. Nah, dokter THT kecintaan gue itu tuh adanya di Jakarta Selatan, which is itu adalah dokter di Indonesia. Dan gue cinta banget sama profesor itu, namanya Profesor Munir. Gue sebutin nih namanya, karena gue cinta banget sama dokter itu. Tapi nyokap gue kalau berobat, dia memang lebih cocok dokter yang ada di Malaysia. Karena nyokap gue itu pernah didiagnosa salah sama dokter di Indonesia. Makanya tuh Desa Parno dan Desa tuh trauma ya kan berobat di Indonesia. Jadi dia selalu berobat ke Malaysia. Makanya tuh nyokap gue selalu ngerasa getting better kalau dia berobat di Malaysia. Dan kalau menurut gue itu semua adalah pilihan masing-masing orang. Mau berobat di Indonesia silahkan, mau berobat di Malaysia atau di Singapura atau di luar negeri silahkan. Ya intinya nih ya, kalau menurut gue, apabila kalian menjadi seorang pasien, ya kalian harus mempercayakan perawatan kesehatan kalian dengan dokter kalian. Ya di samping dokternya juga harus memberikan diagnosa yang benar dan tepat juga nih. Jadi kalau kayak begitu kan sama-sama nyaman, pasiennya nyaman, dokternya juga nyaman. Gue ngomong apa sih barusan? Kamu nanya. Dia yang cakap, dia yang tak ingat, dia yang tak paham apa yang dimasukkannya. Tapi yang saya pahami ya tentang cerita dia ini, mamanya itu lebih memilih berobat ke Malaysia sebab pernah trauma ya, karena di Indonesia berobat diagnosnya salah, nggak seperti penyakit yang dialami begitu. Tetapi dia lebih cocok tuh berobatnya di Indonesia, sampai-sampai ada dokter langganannya, sampai dia cinta banget tuh sama dokter. Saya setuju sih apa yang dikatakannya ya, sebab kita kalau berobat ini cocok-cocokan, jadi nggak salah kita untuk mencari di mana ya perobatan yang bagus, dokter yang bagus, nggak masalah, kita kan ada uang ya kan. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Jadi malam ini aku mau berpendapat tentang ini nih. Nah, para menkes kan malu tuh gara-gara orang Indonesia kebanyakan yang berobat di luar negeri. Sebenarnya tuh memang aku tuh ngalamin juga ya. Jadi waktu seminggu yang lalu itu aku meriksain ayah aku kan di salah satu rumah sakit di Kuningan, tepatnya di Ciawi. Nah, ayah aku tuh udah sakit agak lama, jadi dia tuh ngerasa kesakitan terus. Akhirnya kita periksa ke penyakit dalam karena penyakitnya belum diketahuin kan. Nah, kata si penyakit dalam, pas ayahku datang, ini top banget tau itu dokter. Jadi pas ayahku datang itu dia langsung ngeraba-raba ayah aku, terus dia bilang kalau ternyata di pundaknya ayah aku tuh ada kelenjarnya. Nah, si dokter bilang bahaya nih, ada kelenjarnya banyak, harus segera diambil. Saya kasih rujukan ya ke dokter bedah.
kita nurut-nurut aja. Abis itu besoknya lagi kita periksalah ke dokter bedah. Nah, tahu nggak apa yang dikatain si dokter bedah? Jadi nih aku tuh udah gedek banget ya sama dokter bedah. Di awal masuk, si dokter itu udah ngeliatin aku dari kaki sampai ujung kepala. Mungkin ada ya dia natap aku sampai semenit. Aku tatapin balik tuh si dokter. Terus suami aku juga ditatapin juga sama dia sampai lama banget. Baru deh setelah dia natapin aku sama suami aku, baru dia natapin ayah aku. Padahal di situ kan ayah aku yang sakit. Apa hubungannya coba dia ngeliatin aku sama suami aku? Gak ada urusannya kan. Nah, pas setelah itu langsung ditanyain, kenapa? Sakit apa? Nah, jutek banget dia nanyanya. Terus jawablah aku, ini dokter, ayah saya itu kalau tiap malam pundaknya sakit kayak ditikam-tikam gitu. Si dokter bilang gini, lah kenapa? Ya ini kalau misalnya mau tahu penyakitnya biar jelas harus dioperasi. Tapi dioperasi juga belum tentu bisa di sini, harus dibawa ke Cirebon. Karena harus ada inilah, ada itulah. Pokoknya itu muter-muter banget ngomongnya nggak jelas. Terus aku potong lah dia. Aku tuh cuma nanya gini doang ya, mungkin aku emang salah kali ya. Aku cuma nanya gini doang. Berarti ayah saya belum jelas dokter penyakitnya. Lah dia kan tinggal bilang aja, iya saya belum tahu gitu. Dia malah bilang gini, ya saya mah emang dokter bodoh. Lah. Sangat bodoh, memang paling bodoh di dunia ini. Pokoknya dia ngejelek-jelekin dirinya sendiri lah. Oh gitu Habis ya. itu dia gerundel tuh ke perawat yang di sampingnya, bilang gini, dikiranya saya orang bodoh. Dia bilang gitu ke dia. Lah maksudnya gimana coba? Ya kan aku nggak tahu, aku cuma nanya doang. Ini tuh berarti penyakitnya belum jelas ya. Kalau belum jelas ya tinggal bilang aja. Kalau mau jelas penyakitnya harus diiniin dulu ya. Apa gimana kayak gitu. Dia kan bangsat banget, tahu gak sih? Lah. Nah terus habis itu lanjut part 2 say. Tunggu ya Mbak, saya komentar sedikit tentang bahasa Mbak. Saya rasa yang saya lihat di video ini, Mbak itu bahasanya terlalu kasar. Ya kan, bagaimanapun kalau kita tidak suka dengan dokter itu, janganlah kita berkata kasar. Bagaimanapun mereka adalah frontliner, ya kita harus menghargai jasa-jasa mereka, ya kan. Tapi yang saya herannya, dokternya kenapa itu marah? Kan cuma nanya, ya kan? Harusnya bisa aja dijawab iya atau menurut penjelasan Mbak ini ya kan yang saya pahamin kan. Kenapa dokter itu sampai memperkatakan dirinya itu bodoh? Mungkin ada masalah lain ya, karena kan kita nggak tahu kejadian yang sebenarnya itu apa. Sebab dari awal aja Mbak ini udah bilang dia udah kayak gedeg ngelihat dokternya sebab jutek begitu kan. Ya, itu antara mereka lah. Lanjut ya. Meminta masyarakat tidak berobat ke luar negeri karena Saya dulu tuh penyakitan dan saya pernah salah diagnosis seperti yang dialami Kiki Saputri. Saya punya banyak pengalaman bersinggungan sama tenaga kesehatan, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, khususnya Singapura. Karena ayah saya warga negara Singapura, jadi saya paham bagaimana tenaga kesehatan dan rumah sakit di sana memperlakukan pasiennya. Memang berbeda. Di Indonesia pengalaman saya juga nggak kaleng-kaleng, baik dari desa ataupun di kota besar. Terus dokter-dokternya dokter onkolog, dokter ortopedi, dokter bedah, dokter umum, dokter penyakit dalam, perawat biasa, klinik-klinik di desa, puskesmas di desa, atau bahkan rumah sakit yang ada di kota-kota besar. Jadi saya bisa membedakan gitu. Memang ya, Indonesia itu sebenarnya yang kurang itu bukan fasilitasnya. Kalau fasilitas saya akui sudah baik, sudah bagus lah. Tapi yang cacat dari kesehatan yang ada di Indonesia itu adalah image-nya. Bayangkan sudah berapa orang yang mengalami salah diagnosis di Indonesia yang dialami Kiki Saputri ataupun saya. Saya harus terbang ke dokter lain hanya untuk mengkonfirmasi saya sakit tumor ataupun tidak. Semua orang tuh nggak mau keluar duit 2 kali ya hanya untuk mengkonfirmasi dia sakit itu atau tidak ke dokter. Itu tuh buang-buang duit. Jadi daripada membuang duit 2 kali, lebih baik kalau punya kesempatan bisa ke luar negeri, lebih baik langsung terbang saja ke luar negeri gitu. Karena sudah pasti kualitasnya dan sudah pasti profesional. Terus persoalan pelayanan. Memang benar orang kaya itu nggak mungkin diperlakukan semena-mena. Pelayanannya lama sampai seharian hanya nunggu obat. Terus disinisin sama customer service-nya hanya karena dia nggak VVVVIP. Memang nggak mungkin. Tapi manusia itu bakal
khawatir kalau lihat kenyataan seperti itu ya. Bagaimana track record tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini pelayanannya buruk, tidak profesional. Maka dari itu kalau ada orang punya kesempatan ke luar negeri, mending milih berobat ke luar negeri daripada di Indonesia. Jadi semua ini menurut saya bukan persoalan fasilitas. Memperbaiki fasilitas belum tentu orang-orang ini mau berobat ke Indonesia. Itu sih menurut saya. Mohon maaf sekali lagi, saya nggak ada niatan menjelek-jelekan dokter ataupun rumah sakit yang ada di Indonesia. Saya akui sudah bagus-bagus, cuma ya itu memang kita nggak bisa memungkiri ya, itu fakta. Saya cuma ngomong fakta dan pengalaman saya saja. Oke, apa yang saya pahami dari video Mbak ini ya, beliau coba menyampaikan bahwa sekarang ini tenaga medis di Indonesia, dokter, perawat dan juga fasilitas rumah sakit di Indonesia itu sudah mulai membaik, ya kan? Dokter dan juga perawatnya sudah ada potensi-potensi yang tidak kalah dengan luar negeri. Tapi karena selama ini ramai yang memberikan feedback ataupun menyuarakan tentang ketidakpuasan hati mereka mengenai pelayanan di rumah sakit sebelum-sebelum ini ya. Jadi itu membuatkan orang yang mendengar dan orang yang mengalami sendiri itu menjadi trauma begitu. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa itu pasti bisa diperbaiki ya kan, dengan cara kita memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya, memberikan kepercayaan kepada pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tempat kita begitu kan. Tidak ada kata terlambat untuk Indonesia ya kan. Saya yakin karena selama ini pun sudah ramai ya orang yang membuka suara tentang kebaikan dokter-dokter di Indonesia. Saya juga sudah banyak kali melihat video-video yang diunggah oleh orang-orang di Indonesia sana, khususnya para dokter, di mana mereka memberikan pelayanan di saat ibu-ibu mau melahirkan itu bagus sekali ya. Jadi orang yang menganggap bahwa pelayanan di rumah sakit atau di klinik Indonesia sana yang tadinya buruk dipandang mereka ya buruk seperti itu, ternyata wah ada ini ya potensi untuk membaik begitu. Jadi poinnya di sini yang saya bisa sampaikan, kita tidak salah untuk membandingkan mana dokter yang baik. Dan kita jangan cepat putus asa untuk mencari ya perawatan yang baik ya. Kita harus pilih-pilih, kayak kita mau makan gitu kan, kita harus pilih nih warung mana nih yang enak begitu kan. Seperti itu juga perobatan dan pelayanan rumah sakit ya kan. Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa, sedikit dan banyaknya dalam penyampaian dan komentar saya mengenai video yang saya reaction. Jika ada tersalah perkataan, saya mohon maaf. Saya tidak ada langsung niat untuk menyakiti atau menyinggung perasaan pihak-pihak manapun. Jadi begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.